Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari Rabu tanggal 28 Safar 1445 Hijri atau tanggal 14 September 2023. Seperti biasa Rasil menghadirkan acara tamu kita. Kami menghadirkan 3 orang yang Masya Allah soleh-soleh ya. Silakan siapkan pulpen, nanti kami akan bacakan nomor HP yang Anda bisa hubungi. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Anda pernah ke Taman Mini kan? Di Taman Mini itu ada rumah Kalimantan, ada rumah Aceh, ada rumah Betawi, ada rumah Sunda, dan lain-lain. Nah, ini seperti juga Taman Mini, cuman ini bukan Taman Mini. Tapi ini miniatur haji. Jadi sini ada Ka'bahnya, ada tempat manasik, ada untuk sa'i, ada untuk jumroh. Nah, itu adanya di Cisauk. Ayo Manasik Al-Mahmudah Manasik Training Center. Nah, kami hadirkan di sini Bapak Budi Darmadi, Biro General Manager, kemudian ada Ustadz Gatot yang menangani masalah program dan bimbingan. Juga di sini ada Mas Andri yang biasa menangani masalah marketing ya. Assalamualaikum. Bapak-bapak soleh. Selamat datang di Rasil ya. Ini saya udah lihat gambar-gambarnya luar biasa ya. Saya udah lihat beberapa miniatur Ka'bah tapi kan nggak sebesar ini. Ini ke Ka'bah yang sebenarnya kan 8x8 ya. Ini 6x6. Yang saya heran juga ada manasiknya, ada buat jumrohnya, ada macam-macam. Oke, sekarang saya mau tanya dulu ke Mas Budi Darmadi selaku General Manager. Gimana bisa timbul ide ini yang luar biasa ini? Dan di Indonesia cuman di sini saya baru dengar nih. Ya, terima kasih Bang Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara bagaimana idenya gitu ya, sebenarnya dulu para pendirinya berpegang pada hadis Nabi ya, bahwa khairunas fi anfa'uhum linas gitu ya, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang mereka adalah memang ingin memberikan yang terbaik untuk umat Islam, memudahkan dalam manasik gitu ya. Jadi akhirnya tercetuslah ide untuk membuat sebuah replika tanah suci yang memang semirip mungkin, sepresisi mungkin ya, walaupun kecil ya, selengkap mungkin. Jadi kita bilang fasilitas terlengkap dan tentunya dengan pelayanan terbaik. Itu yang waktu itu dicetuskan sehingga dibuatlah replika tanah suci ini, yang kalau disebut sebagai wisata religi ya boleh, tapi juga sebagai khususnya adalah ini tempat pendidikan bimbingan manasik haji. Kira-kira gitu, Bang. Oke. Intinya untuk Anda yang punya travel atau untuk Anda yang biasa memberikan bimbingan haji, ada baiknya berkunjung ke sini ke Ayo Manasik ke Al-Mahmudah Manasik Training Center yang adanya di Cisauk ya. Oke, sekarang ke Mas Andri. Mas Andri ini udah kemana aja nih? Masya Allah. Assalamualaikum promosinya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin Al-Mahmudah Manasik Training Center itu lebih simple disebutnya AMTC. AMTC. Nah iya. Jadi customernya AMTC itu dari mulai golongan dan usia yang sangat variatif. Dari usia 4 tahun bahkan juga sampai usia yang dewasa ya, yang mau berangkat haji dan umroh. Dari usia 4 tahun itu dari anak-anak sekolah, mulai sekolah TK, PAUD, SD, SMP, mahasiswa, bahkan juga ibu-ibu majelis taklim, dan khususnya juga dari travel umroh, KBIH, ya insya Allah semua golongan dan semua usia lah yang menjadi customernya AMTC seperti itu. Masya Allah. Ini boleh nggak saya klaim ini satu-satunya di Indonesia tempat seperti ini? Apa ada lagi tempat lain ya? Barangkali dari pendengar juga bisa koreksi.
Apakah ada di tempat lain seperti ini di sebuah area yang seluas berapa? 2,5 hektar. 2,5 hektar. Ya. Di situ ada Ka'bahnya, ada tempat jumrohnya, ada untuk apa? Sa'inya. Sa'inya pakai nanjak-nanjak begitu lagi ya. Dibikin persis ya. Betul. Ya. Soalnya kan kalau manasik yang udah dari travel kan cuma video aja atau di sebuah ruangan, jadi masih pakai fantasi gitu. Ya. Kalau ini real ya. Sekarang ke Ustadz Gatot. Ustadz Gatot, kira-kira apa saja yang paling krusial untuk dipelajari dalam hal manasik ini sehingga orang nanti tidak salah ketika dalam melaksanaannya? Apa saja yang perlu benar-benar diingat-ingat ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat krusial yang perlu kita perhatikan bahwa di AMTC itu adalah tempat manasik. Pengertian manasik itu adalah bagaimana memahami tata cara ibadah haji ataupun umroh. Dan itu sudah tertuang di dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 128 maupun dalam ayat 200 di surah Al-Baqarah ya. Dan juga dalam hadis Nabi yang disebutkan, ya ayuhan nas khudhu anni manasikakum. Hai manusia sekalian, ambillah dariku manasik haji. Artinya AMTC bagian daripada alternatif untuk pembimbingan secara komprehensif, di mana kita bukan hanya menjelaskan teori, namun juga ada praktek yang langsung terlihat jelas di depan mata visual, ya, sehingga jamaah ketika datang mereka akan begitu mengetahui secara menyeluruh dan juga bisa khidmat. Ya, salah satu contohnya ketika mereka melihat Ka'bah, lalu kita bimbing untuk memandang Ka'bah dengan doa yang telah biasa kita ajarkan. Tidak sedikit dari jamaah-jamaah itu Seolah-olah udah di sana ya. hanyut dalam zikir, hanyut dalam seakan-akan mereka sudah berada di Ka'bah yang sesungguhnya. Sehingga ini menjadi apa namanya, nilai tersendiri dan daya tarik tersendiri. Dan testimoni dari mereka-mereka yang datang itu sangat luar biasa, sangat mengapresiasi dengan keberadaan AMTC menjadi sebuah pilihan yang tepat dan alternatif yang sangat dibutuhkan untuk para peziarah ya. Karena hal ini merupakan tuntunan dari Rasul SAW bahwasanya berangkat haji atau umroh merupakan sebuah kewajiban dan bahkan itu fardu ain bagi setiap muslim. Namun sampai menuju ke tanah suci melaksanakan ibadah haji terutama, mereka tidak akan mungkin bisa memahami tata cara ibadah tersebut kecuali melalui sarana atau wasilah, yaitu manasik. Makanya manasik itu bagian suatu kewajiban agar mereka bisa lebih maksimal dan lebih mendapatkan mabrur dari ibadah hajinya. Dan insya Allah di AMTC itu memiliki para mutawib yang profesional. Kita ada 6 ustadz, bahkan tambah 1 lagi 7 jadinya ya. Mereka sangat piawai ya kan, sangat persuasif ketika jamaah datang, baik dari kalangan anak-anak PAUD ya, asosiasi yang tadi kata Om Andri ya, sampai ke majelis taklim, kita akan bimbing mereka sesuai dengan kadarnya. Begitu, dan semua hasilnya adalah mereka katakan sangat memuaskan. Begitu. Oke, luar biasa Iwan Darwat. Kami sedang berbincang-bincang dengan apa ya? Dengan para pengurus apa namanya nih? AMTC Al-Mahmudah Manasik Training Center. Ini seperti taman mini, cuman taman mininya Mekah gitu loh ya. Di situ ada tempat untuk sa'inya, ada jumrohnya, ada air zam-zamnya ada nggak? Ada ya, ada replikanya ya. Tapi kalau replika kesannya kecil, ini benar-benar mendekati ukuran sebenarnya ya. Seperti Ka'bah ini kan ukurannya 6x6. Ya. Yang sebenarnya itu kan 8x8 ya, nggak terlalu jauh ya. Kemudian untuk sa'inya ukurannya berapa? 45 meter kurang lebih. 45 meter. 1:10 ya, sama yang aslinya. Ada kursi rodanya nggak bukan? Siapin, ada. Oh, disiapin juga. Seolah-olah ini ya. Memang banyak juga yang hadir itu customer kita yang mohon maaf ya udah lansia juga gitu ya.
nggak bisa lihat ke sana ya, insya Allah dengan wasilahnya AMTC, insya Allah beliau bisa berangkat juga nantinya. Oke. Apakah Anda pernah tahu di tempat lain di Indonesia ini tempat seperti ini, yaitu seperti miniaturnya haji ya? Sarana-sarana yang ada semuanya di sini, silakan kasih tahu saya. Soalnya kayak baru denger nih kayak gini-gini nih, luar biasa nih. Koreksi dikit Bang. Jadi kalau ini satu-satunya di Indonesia, rasanya kami nggak berani mengklaim ke sana ya, karena kita tahu ada di tempat lain juga ada. Hanya yang berani kita klaim adalah kita adalah memiliki fasilitas terlengkap dan terbaik gitu ya, dan pelayanan terbaik gitu, itu yang kita klaim. Terlengkap, jadi ada apa aja di sana? Coba bisa disebutkan apa aja? Selain yang memang rukun manasiknya, jadi dari mulai wukuf, jumroh. Wukuf ada? Ada wukuf ya, Mina ya, mereka wukuf tuh ada ya. Oh, Minanya. Ada tenda-tendanya juga, Bang, di sana. Nah, terus ada juga jumroh ya, lempar jumroh dari mulai Usto, Aqobah ya. Itu juga ada tawaf dan ada sa'i. Kita juga ada fasilitas lain. Apa itu? Ruang training. Ya, karena kebutuhan manasik itu nggak hanya praktek kan. Jadi bagaimana teori juga mereka butuh kita siapkan. Ruang training itu kita punya yang dari mulai ukuran kecil 15 orang. Lantas kita punya juga yang untuk 80 jamaah ya. Itu lengkap dengan multimedia. Jadi ada teorinya, mereka ambil package di sana, setelah teori mereka praktek. Dan juga nanti yang lain kita juga ada hall ya. Hall itu kurang lebih untuk 500 jamaah ya. Itu juga bisa dipakai, digunakan untuk teori dan praktek langsung. Nah, yang lebih eksklusif itu kita punya sinema, Bang. Sinema itu ya bioskop lah kalau disebut sekarang ya. Itu untuk 200 orang yang sebenarnya kita juga punya film animasi untuk anak-anak, namanya Jojo and Friends. Itu intinya adalah bagaimana mengajak pesannya itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berdoa dan berusaha, kira-kira gitu ya. Jadi ini cerita seorang anak yang memang akhirnya dengan doanya dia bisa sama-sama dengan orang tuanya berangkat haji, kira-kira gitu ya. Walaupun secara kemampuan ekonomi mungkin tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin, tapi dengan doa dia, usaha dia akhirnya berhasil. Kira-kira pesan moral itu kita masukin di bioskop. Tapi juga ini bisa dipakai untuk kegiatan lain. Misalkan pengajian ya, misalkan ada kegiatan yang sifatnya korporat gitu, itu bisa dilakukan di sana. Jadi fasilitasnya kita bilang ini adalah tempat manasik haji dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik kira-kira. Area parkirnya bagaimana? Apakah bus-bus gitu dalam jumlah banyak bisa? Ya kalau area parkir kami hitungan bis ya, itu bisa menampung antara 85 sampai 100 bis. Wah, 85 sampai 100 bis. Iya, sehingga luar biasa. Jadi kurang lebih per hari, per sesi ya, kita belum hari ya. Sesi itu pagi sampai siang itu bisa 5.000. 5.000. Kalau dari siang sampai sore 5.000 bisa 10.000 gitu ya. Tapi memang biasanya kita batasi di 5.000 untuk saat ini karena memang kaitan dengan parkir kita itu ya untuk 100 bis kurang lebih 5.000 jamaah. Ya itu kira-kira. Masya Allah. Dan ini sudah berdiri dari tahun 2001 ya? 2001 mulai beroperasi. 2021. Mulai beroperasi ya? Oke. 2021 ya, beroperasi. Assalamualaikum Bapak-Bapak, boleh tanya untuk mekanisme menyewa tempat itu, bagaimana boleh rombongan ataukah boleh sekolah yang tidak mau berangkat haji hanya untuk mengetahui bagaimana haji, bolehkah? Silakan. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah ini tadi disebut namanya. Baik. Untuk yang mau ke AMTC biasanya menghubungi nomor hotline kami, Pak. Kemudian reservasi dulu. Kenapa harus reservasi? Karena biar kita bisa mengatur jadwal tidak berbentrokan dengan rombongan-rombongan sekolah lain. Jadi kita itu ada kerjasama juga dengan organisasi mitra sekolah yang mungkin yang menaungi di bawah seperti PAUD, RA ataupun IGTKI, di mana mereka ketika mereka melakukan manasik itu jumlahnya bisa sampai 10.000 sampai 15.000. Nah itu kita bagi
per hari dengan kapasitas kita maksimal 5.000. Jadi biasanya mereka itu 3 atau 4 hari. Gunanya reservasi itu agar tidak bentrok dengan kegiatan yang sudah terjadwal seperti itu. Mungkin kalau mau reservasi bisa menghubungi hotline yang ada di sosial media kita. Oke, nanti kami akan bacakan. Silakan disiapkan pulpen sama kertas, kami akan bacakan untuk yang mau reservasi atau mau tanya-tanya soal tempat ini. Nomornya Mas Andri atau Pak Andri, nomornya 0812. Beliau ini adalah marketing manager dari AMTC. Nomornya 0812 90 20 49 85. 0812 90 20 4985. Oke, Iwan dan Awad, kami masih berbincang-bincang dari teman-teman dari AMTC. Apa itu AMTC? Al-Mahmudah Manasik Training Center. Jadi sebuah tempat seluas 2,5 hektar di Cisauk. Itu tempat yang sangat real gitu untuk bagaimana kita bermanasik haji atau umroh ya. Oke. Ada yang tanya juga nih, apakah untuk perorangan bisa untuk kesini? Untuk perorangan kita bisa nanti mungkin bisa keluarga langsung, kali ya? Ya, perorangan dan keluarga biasanya memang di hari-hari weekend ada keluarga. Tapi sana sudah ada ustadznya ya, sudah ada pembimbing yang standby. Itu bisa langsung untuk perorangan, bisa langsung go show, nanti langsung datang ke loket. Ya, seperti itu. Saya tambahan sedikit. Oke, silakan. Bang, jadi Pak AMTC ini memang menjadi salah satu 9 destinasi kota Tangerang Selatan. Ada 9, salah satunya AMTC ya. Nah, memang kegiatannya tidak melulu manasik, walaupun itu main activity kita di manasik haji gitu ya. Tapi sebenarnya ada aja orang yang datang mau bikin konten. Oh gitu. Ya, mau bikin konten itu bisa ada ya. Di venue apa biasanya? Ya di Ka'bah ya, karena ini kan apa namanya sangat apa namanya landmark sekali gitu ya. Maunya Islami, Ka'bah bisa dia lihat. Jadi bikin konten aja, video-video gitu ya, dia bikin juga. Itu juga lakukan. Ada juga bahkan ada yang pernah nikah di sana. Resepsi. Ya wedding juga, akad nikah dan resepsi gitu ya. Gitu ya. Ya. Itu juga ada ya. Bahkan ada korporat perusahaan juga bikin town hall meeting gitu ya di sinema, lantas semua makannya di hall. Ada juga. Jadi bermacam-macam, sehingga kalau dikatakan apakah perorangan bisa, ya pasti bisa gitu ya. Untuk misalkan sekedar hanya untuk foto ya, atau untuk apa itu bisa, karena secara umum ini adalah wisata religi. Walaupun secara khusus ya kita tentunya membantu masyarakat muslim itu untuk bisa lebih mudah melakukan ibadah manasik haji gitu kira-kira. Kalau mau ke sana bagaimana jalurnya? Masuknya BSD ya? Apa di mana nih? Ya, kalau ke sana kita ini kan tepatnya di Jalan Lingkar Selatan ya, kilometer 1,5, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Kalau areanya Cisauk namanya gitu ya. Itu yang gampang sih kalau pakai mobil ya tinggal buka aja di Google Map, Ayo Manasik. Ya, itu udah pasti diarahkan. Yang pasti kalau lewat tol itu kita keluar di tol BSD, ambil ke arah Serpong ya, ambil ke arah Serpong, lewat nanti Taman Tekno. Kalau teman-teman atau saudara kita Iwan Ahwat tahu bahwa ada Puspitek ya dulu di sana, itu dekat dengan situ kira-kira. Dekat ke sana ya. Gitu. Oke. Ini ada hubungan dengan UMKM di sana juga nih ya. Jadi pada dagang di sana juga ya. Iya, ini yang menarik ya. Jadi kalau kami kan pasti kita juga ada menyewakan ruko lah ya, untuk
yang memang nyewa untuk jualan lah situ ya. Oleh-oleh haji kali ya. Oleh-oleh haji ya, ada jualan untuk mainan anak-anak, semua ada. Tapi yang menarik adalah di luar area kita itu ada lapangan yang memang dikelola oleh masyarakat sana yang pedagang-pedagang kaki lima. Jadi ya menghidupkan ekonomi masyarakat lah ya dalam hal ini gitu ya. Itu juga menarik lah sebenarnya. Dan alhamdulillah kita bisa berkoordinasi sehingga tidak mengganggu kelancaran dari lalu lintas yang ada. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum Ustadz Gatot. Ustadz Gatot, apakah di sana ada toko buku yang menjual buku-buku tentang haji, doa-doa haji dan lain-lain? Silakan, Ustadz Gatot. Baik, sementara ini penyediaan buku-buku haji dan umroh memang belum disediakan, tapi kita rujukannya dalam pembimbingan manasik itu dari Kemenak. Ya. Kemudian insya Allah kedepannya kita punya buku tersendiri untuk kalangan anak-anak ya, buku panduan manasik haji cilik dan juga buku panduan manasik umumnya, dan insya Allah akan dilaunchingkan insya Allah dalam waktu dekat ini. Demikian. Assalamualaikum Bapak-Bapak, apakah boleh saya bawa pembimbing sendiri untuk manasik di sana? Ada tanya, silakan. Boleh. Boleh. Sangat boleh, ya. Artinya itu dikondisikan manakala ada jamaah baik itu travel atau majelis taklim ya yang hanya menggunakan fasilitas AMTC sangat terbuka, atau mungkin bisa bekerja sama dengan para mutawif di AMTC, dan tidak sedikit dari travel maupun dari majelis taklim itu memanfaatkan jasa mutawif yang ada di AMTC, dan bahkan lebih-lebih mereka itu di luar ekspektasinya bahwa mutawif AMTC itu ternyata sudah begitu profesional dalam menjelaskan hal-hal yang terkait manasik, mulai daripada rukun-rukunnya ya, dari ihramnya, niatnya, kemudian tawafnya, sa'i, dan tahallul dan seterusnya. Ketika berada di Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, Mina itu kita jelaskan layaknya kita tuh berada di mana, di tanah suci. Demikian. Oke, ini dari Pak Bambang. Assalamualaikum, dari Pak Bambang Tangerang. Kalau mau sana, berapa tarifnya? Apakah per orang, per kelompok? Bagaimana nge-charge-nya nih? Silakan. Ya. Jadi yang saya sebutkan ini harga publish lah ya. Kalau di loket itu perorangan itu Rp80.000. Kalau rombongan itu untuk minimal 30 orang itu 70.000 per orang, dan sudah kita kasih free 1 ya. Ya, Pak Andri ya. Jadi free 1. Ya, jadi itu publish di loket kita. Tapi kalau misalkan yang sifatnya reservasi dengan paket-paket juga nanti biasanya sama Pak Andri ada paket-paket tertentu gitu ya. Apalagi kalau kayak travel haji umroh yang ber-MOU dengan kita, tentunya tidak dapat harga loket, tentunya ada harga spesial. Itu pasti. 80.000 itu dapat apa saja si tamu ini? Tiket masuk aja. Tiket masuk aja ya. 70 juga begitu. Nanti kalau misalkan butuh bimbingan, nanti biasanya ada lagi sama marketing, bimbingan itu berapa ya ditambahkan gitu loh kira-kira. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kebersihan tempat itu? Berapa petugasnya? Ya, insya Allah gini. Jadi kami mengklaim tadi adalah fasilitas terlengkap dengan pelayanan terbaik. Karyawan kita total 40 orang ya, 40. Yang khusus buat melayani di dalam tentunya lebih banyak untuk operasional. Jadi kita memang sangat menjaga kebersihan pelayanan. Jadi senyum, salam, sapa, sopan dan santun gitu ya. Jadi kalau ketemu customer itu ya senyum, salam ya, salam, assalamualaikum, terus lantas sapa, apa kabar Bapak? Ya tentunya dengan sopan dan santun ya. Pakaian kita juga kita jaga. Yang menjadi kebersihan utama itu malah toilet sebenarnya ya. Yang kita jaga, sangat kita jaga toilet, karena kita bilang toilet itu wajah kita gitu ya. Karena dengan orang toilet tidak bersih biasanya komplainnya banyak gitu ya. Tapi kalau dibilang kebersihan, insya Allah dengan tenaga kerja yang ada dan terprogram gitu ya, dengan SOP yang cukup ketat, ya insya Allah kita masih bicara melayani yang terbaik lah. Kira-kira itu. Oke, Iwan dan Awad, kami masih berbincang-bincang dengan teman-teman dari AMTC,
MTC itu adalah Al-Mahmudah Manasik Training Center. Seperti apa miniaturnya Mekah lah. Di sana ada tempat ada Ka'bahnya, tempat apa namanya? Sa'i, jumroh, ada juga untuk tawaf ya, untuk wukuf. Wukuf ada juga ya. Nah, untuk wukuf gimana itunya itu? Ya. Aplikasinya nanti di sana bagaimana untuk daerah wukuf? Bagaimana aplikasinya di sana? Ya, baik. Aplikasi wukuf itu kita pertama kan dalam perjalanan dari hall ya, tempat mikot, baru kemudian kita arahkan, kita ceritakan tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, jamaah sudah menuju ke area, ada yang ke Mina, ada yang ke Arafah. Namun untuk haji reguler umumnya berangkat ke Arafah. Nah, kita jelaskan perjalanannya berapa kilo, apa saja yang harus dilakukan. Jadi benar-benar jamaah ini seakan-akan sudah berada di tempat yang sesungguhnya. Setelah itu sampailah di Arafah, kita jelaskan. Di wukuf apa saja yang dilakukan? Di wukuf itu kita jelaskan pertama mereka kumpul dulu di area lapangan yang sudah ada di sana miniaturnya. Baru kemudian kita jelaskan apa saja sih diantaranya, bahwasanya sebagaimana Rasul SAW memulai manasik itu adalah dengan menyampaikan tausiah atau khutbah Arafah. Lalu kita sampaikan, tapi tidak panjang lebar karena kan waktunya pun terbatas, jadi sebatas kebutuhan saja, ya kan. Kemudian selanjutnya kita jelaskan pelaksanaan sholat zuhur dan sholat asar, yaitu di jamak qashar ya, zuhur dan asar. Setelah itu mereka tenggelam dalam doa di Arafah, karena sebaik-baiknya hari untuk berdoa adalah hari Arafah. Itu kita jelaskan. Lalu kita ajak mereka muhasabah. Bahkan ada yang menangis juga di antara jamaah itu, seakan-akan mereka itu sudah ada di Arafah tersebut gitu. Lah kita ajak mereka untuk pendekatan secara spiritual, bahwasanya sebelum kita menjadi tamu Allah, kita sudah siapkan diri kita menjadi seorang hamba yang soleh, yang sudah bertaubat. Dan memang misi seorang yang berangkat ke tanah suci itu adalah diantaranya adalah untuk menghapus dosa. Jadi kita katakan, apakah Bapak Ibu ya ada dosa sampai saat ini? Pasti mereka katakan ada dosa. Nah, kesempatannya adalah mereka bisa awalnya bermanasik di MTC itu ya, untuk bisa ada hasilnya apa ya, stimulus dulu supaya ketika berangkat ke sana tuh mereka sudah siap. Nah, setelah itu baru kita jelaskan lagi tentang di Arafah itu apa saja yang ada di sana. Ada Masjid Namiro, ada Jabal Rahmah, tapi tentunya di sana tidak ada Masjid Namiro ya, di sana hanya saja kita jelaskan. Itu sebagai bentuk edukasi. Sehingga jamaah itu tahu bahwasanya Ustadz di MTC pernah jelaskan ada Masjid Namiro, ada Jabal Rahmah. Ketika mereka tiba di Arafah sesungguhnya, oh ya ini dia masjidnya dan seterusnya. Begitu. Itu di Masjid Namiro ada bagian yang ya masuk. betul. Ya ada bagian yang dikatakan bukan kawasan Arafah dan ada kawasan Arafah. Kita jelaskan juga di sana. Ya. Ini ada tanya, apakah yang berkunjung ke sana yang sudah haji saja atau yang belum? Ya, tentunya di sana AMTC awalnya adalah sebagai mungkin sebagai wisata, lalu kemudian bertambah lagi religi dan edukasi, sehingga di sana terbuka luas untuk umum. Ya, baik mereka yang datang untuk reservasi melihat ya apa namanya satu keindahan replika haji ya kan, yang hanya datang untuk lihat-lihat. Ada juga yang datang motivasinya adalah untuk bimbingan. Nah, artinya kita menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh para pengunjung. Baik itu yang mereka datang kita antar atau juga kita bimbing sekalian. Nah, itu lebihnya yang ada di MTC. Oke, Iwan dan Ahwat, kami masih berbincang dengan teman-teman dari MTC bersama di sini Mas Andri, Ustadz Gatot, dan Bapak Budi Darmadi. Beliau yang mengelola miniatur Mekah di sana ya, ada Ka'bahnya, ada tempat sa'inya, ada tempat jumroh, ada yang buat tidur dulu tuh setelah dari Musdalifah ada Musdalifahnya ada juga. Tendanya juga bahkan ada. Tenda-tenda yang portable itu di sana kita siapkan. Bener itu ya. Wah, boleh juga ke sana nih. Kalau saya ke sana mau foto-foto aja boleh nggak? Ini ada yang nanya gitu. Ya. Boleh ya. Jadi
memang cukup banyak yang datang berdua, bertiga itu hanya untuk yang saya bilang tadi, foto, bikin konten, status gitu ada ya. Bahkan ada yang kena charge juga tuh. ya ada cas khusus lah ya. Kalau yang ini enggak, kalau masuk aja enggak. Tapi kalau mereka bikin misalkan video yang agak profesional gitu ya, video klip juga pernah ada yang bikin, itu ya tentunya ada cas khusus lah ya, karena kita kan harus nyiapin tempat dan lain-lain. Makanya menggunakan listrik seharian gitu, itu juga kita cas di situ. Tapi lagi-lagi bukan cas yang sifatnya komersial, tapi lebih kepada penggantian penggunaan listrik apa segala itu. Oke. Apakah di sana juga dijual pakaian ihram? Nah, tanya nih. Pakaian ihram kita ada dan menyewakan juga. Jadi biasanya kalau mau latihan tapi dia belum siap untuk pakaiannya, kita menyewakan di sana seperti itu. Mungkin juga tadi melengkapi tentang yang datang di sana. Jadi ada juga tamu kita itu yang datang karena kerinduan. Mungkin dia pernah umroh atau haji beberapa tahun silam, mereka masih rasa kangen, rasa rindu. Alhamdulillah dengan berkunjung ke AMTC setidaknya mengobati lah sedikit kerinduannya itu. Dan itu juga menjadi salah satu kita sebagai pengelola AMTC menjadi mungkin kebanggaan tersendiri ya. Ketika orang datang ke sana hatinya terenyuh, hatinya merasa tenang. Nah, itulah mungkin yang tadi Pak Budi bilang khairun nas anfahum linnas. Seperti itu. Dari Bapak Yanto, saya juga baru dengar tempat seperti ini luar biasa. Hebat idenya nih, bisa bikin miniatur Mekah di sana. Masya Allah. Itu terasa juga apa namanya? Lantainya itu marmer juga ya? Pakai marmer. Apa tuh? Mungkin gini, sedikit cerita pembangunan ya, karena saya juga menjadi tim dari pembangunan. Kita mulai pembangunan itu di Oktober 2019. Berjalan waktu, COVID melanda di Indonesia. Jadi memang yang rencananya kita menggunakan marmer, karena mengingat target pembangunan harus selesai, marmer itu pasti kita import, perjalanan jauh, sedangkan COVID melanda, semua berhenti. Ya, waktu itu kita ambil alternatif yang lain, Pak. Jadi bukan marmer yang kita pakai seperti itu. Tapi ya menyerupai lah. Cuma bedanya mungkin kalau marmernya di Mekah itu diinjeknya adem, ya di sini mungkin agak hangat-hangat sedikit lah. Oke, aduh, saya jadi penasaran nih, pengen ke sana. Silakan Anda datang ke daerah Cisauk ya, ke BSD. Nanti bisa di Google dicari ya. Iya. Kalau di Google apa carinya apa? Ayo Manasik AMTC. Ayo Manasik. Jadi kalau mungkin bisa dicatat saja di sini, kita bisa ada Instagram kita @ayomanasik_amtc. Di Facebook juga ada Ayo Manasik Alma Muda. YouTube kami Ayo Manasik AMTC, dan di TikTok juga ada Ayo Manasik AMTC. Ya, jadi bisa dilihat di sana, dan bisa juga kalau di Google Map itu tinggal ketik aja Ayo Manasik, udah tinggal direction, jalan. Langsung ketemu tuh. Assalamualaikum, maaf kalau turis asing boleh nggak ke sana yang bukan muslim? Mengingat kalau ke aslinya kan tidak boleh. Kalau ke sini boleh nggak? Ya. Jadi sebenarnya SOP lah, kata bilang SOP kami adalah masuk ke area kami itu harus menggunakan busana muslim lah gitu ya. Jadi buat yang laki-laki tentunya nggak boleh pakai celana pendek gitu ya. Dia pakai tertutup. Terutama untuk yang perempuan yang itu harus berhijab, itu ada ketentuan kita. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah nanya kan agamanya apa, tapi ketika mereka tertutup semuanya ya kita perbolehkan mereka masuk gitu. Oke, silakan siapkan pulpen sama kertas, kami akan bacakan lagi nomor HP Mas Andri untuk Anda bertanya-tanya lebih lanjut mengenai AMTC itu apa, di mana tempatnya, bagaimana mekanismenya untuk bisa sampai ke sana. Ini nomor teleponnya, silakan dicatat 0812 kemudian 90 20
4985 0812 90 20 4985. Ini pertanyaannya ada aneh-aneh juga nih. Untuk Ka'bahnya ada IMB-nya nggak? Aduh, pertanyaan lucu-lucu juga nih. Nggak perlu kali ya? Ada Pak. Oh, ada? Kita lengkap. Oh, ada juga ya? IMB kita ada semua ya. Lengkap. Insya Allah perizinan kita semua Oh, sesuai legalnya benar-benar ini yang diperhatikan juga ya. Oke. Kalau untuk naik motor ke sana bagaimana rutenya? Ini rumah saya di Bekasi. Mungkin saya bantu jawab ya. Ah. Kalau motor Lewat rutenya Pamulang kali ya? Bekasi mungkin lewat jalan TB Simatupang, Terus? pinggir Simatupang, ketemu Lebak Bulus, Ya. nanti ambil kiri ke Ciputat, ambil arah Pamulang. Pamulang. Dari bundaran Unpam Hmm. itu lurus aja. Oh, Lurus aja ke arah Cisauk. Nanti ada patokan perempatan Puspitek ya. Nanti kurang lebih ya 1 kilometer lah dari situ sebelah kanan. Jadi memang sangat mudah dijangkau untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Ada sign lagi gini. Di situ ada perumahan namanya perumahan Serpong Lagun dan ada tempat juga wisata pemancingan itu ada Lubana Sengkol. Jadi orang yang hobi mancing harusnya tahu tuh Lubana Sengkol cukup terkenal. Jadi itu juga bisa jadi patokan sebenarnya. Karena satu area, satu kawasan kita sama mereka. oke. Apakah ada pelajaran bahasa Arab di sana untuk bahasa Arab yang di pasar? Untuk nawar-nawar ya, untuk belanja mungkin ya. Silakan, Ustaz Gatot. Sementara belum ada ya, karena masih baru pada tahap pembimbingan manasik aja gitu. Tapi bisa jadi ke depannya kita akan buat pasar Arab ya. Bahkan nama-nama toko pun kita gunakan pakai bahasa Arab supaya lebih terasa. Jadi demikian ya Arabnya. Gitu ya. Iya. Masyaallah. Assalamualaikum. Waduh, saya jadi pengen ke sana. Saya belum haji dan belum umroh. Ingin sekali datang ke sana untuk bisa menghayati karena secara dana saya masih jauh. Oke, silakan bisa datang ke sana ya. Dari Suartati pastinya sangat bermanfaat bagi yang belum umroh dan haji. Masya Allah, dari Ibu Suartati, terima kasih Bu Suartati. Kemudian di Bapak Sadi Nugraha, untuk perorangan bisa nggak perorangan bisa, rombongan bisa? Dia konfirmasi? Ya, Bisa, bisa Pak? ya. Orang bisa, orang bisa. Kemudian Hasan cuman ngomong Masya Allah. Kemudian dari Gusti Suryansa, apakah kalau kunjungan perorangan atau keluarga di sana dapat bimbingan haji juga? Dapat ya. Oke. Luar biasa. Untuk sa'inya, apakah panjangnya sama seperti yang ada di Mekah? Sa'inya, yang tanya nih. Ya, tadi juga sudah kami sampaikan, kita itu skalanya 1:10. Di kita kurang lebih sa'i itu 45 meter. Dari Safa ke Marwah, 45 meter, ya tentunya balik lagi sama 45. Kalau di sana kan kurang lebih 400-an meter gitu. Jadi kita klaim bahwa kurang lebih 1:10. Ya lumayan, 45 meter, 7 kali kan. Safa Marwah. Untuk jumrohnya batunya batu sirtu ya. Batunya memang udah disiapkan ya. Batu sudah disiapkan. Kerikil gitu lah. Ngambilnya di Muzdalifah juga nggak? Di Muzdalifah. Oh, ada Muzdalifah Ada juga ya. Muzdalifah. Kalau Muzdalifahnya ukuran berapa? Mike ini. Ya, Muzdalifah itu masih di replika itu masih satu kawasan dengan Arafah kita buat di pinggirnya itu. Tapi ada tulisan plang ini Mabit Muzdalifah. Sehingga setelah dari Arafah baru mereka kemudian menuju ke Muzdalifah. Tentu supaya mereka bisa lebih tahu itu akan dijelaskan ritme-ritmenya tadi. Dan ketika saat malamnya mereka berada di Muzdalifah, apa saja sih yang mereka lakukan saat di Muzdalifah? Ya pertama ya sholat maghrib isya di kawasan Masy'aril Haram kita jelaskan.
baru kemudian mereka mabit istirahat dan selanjutnya mengambil batu-batu kerikil ya. Adapun dalam pelaksanaannya batu kerikil tidak seperti yang sesungguhnya, yaitu 70 batu kan tidak ya, atau 49, tetapi adalah secukupnya. Misal untuk anak-anak TK atau PAUD itu ya cukup 3 atau 5 begitu. Adapun untuk yang majelis taklim mungkin bisa dilebihkan dan seterusnya. Dan itu ngambilnya adalah di tempat yang sudah kita sediakan batu-batu kerikil. Ustadz Gotot, bolehkah diterangkan urutan satu persatunya apabila kita ingin manasik di sana dari awal datang sampai terakhir bagaimana saja? Baik, ya. Ketika jamaah datang, maka kita arahkan pertama adalah di hall tempat pertemuan. Di sanalah kita anggap sebagai miqat. Baru setelah itu kita jelaskan tata cara pelaksanaan. Misal kalau untuk umroh yang datang ini, maka kita anggap saja miqat itu hall itu adalah miqat. Ada yang ganti pakaian ada ya? Ya. Miqat itu hall itu sebagai miqat. Misal mereka jamaah datang langsung dari Indonesia ke Madinah. Maka kita jelaskan dulu Madinah. Kemudian miqatnya penduduk Madinah yaitu di Dzulhulaifah atau nama Bir Ali. Maka seakan-akan mereka sudah berada di Bir Ali di saat itu. Bir Ali sholat dulu gitu. Setelah itu mereka ya pasti menggunakan baju ihram terlebih dahulu ya, atau kita jelaskan dulu sunnah-sunnah ihramnya, mulai daripada potong kuku, potong rambut, mandi dan seterusnya. Itu kita jelaskan bahwa pelaksanaannya di hotel Madinah, dan cek hotelnya jam 1:30. Mandinya betul-betul mandi enggak, kita jelaskan aja begitu. Ya? Setelah itu tiba di Bir Ali baru mereka memulai niat. Kita bimbing niatnya. Misalnya untuk umroh, labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lalu kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baru kita sampaikan di sini ada larangan-larangan ihram. Nah, apa saja larangan-larangannya, seperti potong kuku, potong rambut, menggunakan wangi-wangian di pakaian ataupun di badan dan seterusnya lah begitu ya. Setelah itu kita sampaikan, sampailah mereka di Mekah. Perjalanan 470 kilo dari Dzulhulaifah ke Mekah dan miqat terjauh. Nah, setelah itu baru mereka tiba di Mekah, check in, kita jelaskan semua itu, Pak. Nah, baru mereka menuju ke Masjidil Haram. Ya, setelah itu tawaf, dan ketika itu mereka bergerak dari hall menuju ke area tawaf. Seakan-akan mereka sudah berada di Mekah dan menuju ke Masjidil Haram. Itu memakan waktu berapa lama sampai selesai? Kalau untuk teorinya dan seterusnya itu 40 menit lebih kurang. Ya, 40 menit itu kalau kita praktekkan dari hall menuju ke Jamarat dulu, ke Mina, ke Arafah, selanjutnya lontar jumroh, baru kemudian tawaf dan sa'i itu 40 menit. Atau mungkin lebih sedikit lah begitu. Itu pun nanti kadang-kadang ada jamaah yang nanya-nanya dalam perjalanan. Jadi memang kita sebagai mutawif perlu memberikan penjelasan ya secara utuh begitu. Begitu. Oke, kemudian dari Ibu Rosari, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin tanya, ada kerabat pernah bilang kalau nanti pensiun mau ajak umroh, tapi sebelum hari hanya, alhamdulillah dapat umroh duluan dari seorang sahabat 5 tahun yang lalu. Nah sekarang dia udah pensiun tapi membatalkan umroh buat saya yang pernah diucapkan sebelum pensiun. Apakah itu bisa disebut nazar? Dan apa konsekuensinya kalau itu memang nazar? Karena dia akan umroh segera dan saya jadi tidak diikut sertakan. Syukran Ustaz. Ya, baik. Kalau saat seorang yang sudah berniat atau bernazar dikatakan untuk umroh, maka itu menjadikan umrohnya adalah umroh wajib dan harus dilaksanakan. Begitu. Oke, Assalamualaikum. Mau tanya, kalau dari stasiun Cisauk dekat tidak ke tempat ini? Kalau dari stasiun Cisauk itu kurang lebihnya 10 kilo ya, 10 kilometer. Jadi dari stasiun Cisauk ambil ke ada angkot atau apa itu? Kenapa? Ada naik angkot atau apa? Angkot pakai Grab aja kan? Pakai Grab aja kali ya. Dari dari arah Cisauk, dari stasiun Cisauk ke arah Rumpin, nanti ada pertigaan, ambil ke kiri. Itu yang tembus ke Taman Tekno ya. Oke. Assalamualaikum. Itu tempat itu bukanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa?
Ya, kami buka mulai dari jam 8 pagi ya sampai dengan reservasi atau tiket loket kita tutup jam 4 sore. Tapi kalau yang sampai dengan jam 5 itu masih bisa di dalam sampai dengan selesai bisa. Tapi kalau officially kita jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke. Assalamualaikum, minta ini dong nomor teleponnya. Ini nomor teleponnya ya. Hubungi Mas Andre, beliau ini adalah marketing manager dari AMTC, yaitu miniaturnya Mekah nih. 0812 sudah, kemudian 90 20 49 85 0812 90 20 49 85. Oke. Ada nanya parkir bus bisa nggak? Oh, udah tadi bisa, ya. Tidak bisa dijelaskan lagi parkir Ya, bus. maksimal sampai 100 bis. Kita bisa parkir ya. Taman mini. Bisa 100 bus ya? Bisa. Mereka yang sudah pernah mencicipi pelayanan sini dari mana saja? Kita dari Jabodetabek, ada juga dari luar daerah. Ada pernah dari Lampung, dari Bengkulu. Oh, tahu dari mana itu? Palembang. Gitu. Ya, untuk Jawa kisaran kita Cirebon, Jawa Tengah itu sudah sampai ke AMTC. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini Taklim, destinasi ini juga ya? Destinasi Iya, religi. Religi ya? Jadi kalau biasanya di majelis taklim gitu kan, kalau mereka mau bepergian lah, ziarah gitu ya, itu ditentukan tuh kemana aja. Ya alhamdulillah AMTC masuk dalam program itu ya? Program gitu. Jadi kunjungan sebentar terus mereka kemana lagi gitu. Itu ada. Oke, miniatur Mekah dia bilang. Aduh, saya jadi pengen ke sana nih. Ke miniatur Mekah, kerasa saya belum ke sana dan belum juga daftar, jadi ingin sekali ke sana. Kemudian Gusti, apakah kalau kunjungan tadi deh, kunjungan perorangan atau keluarga di sana bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Kemudian untuk TK apakah bisa? TK sangat-sangat bisa. Oh, bisa ya? Seperti itu. Karena yang sudah tadi mungkin saya sampaikan juga, kita sudah kerjasama dengan organisasi ormit TK, baik secara organisasi ataupun TK yang mau datang secara mandiri. Itu bisa. Yang penting harus reservasi dulu biar kita bisa menjadwalkan kunjungannya. Ya justru customer terbesar kita TK ya, karena melibatkan organisasi tadi kan. Jadi kalau di TK itu karena memang ada kurikulum di semester 1 TKB ya, dan dapat restu atau izin dari kadis-kadisnya di pendidikan maupun di Kemenak, ya mereka biasanya datang tuh di mulai September ini biasanya nih. Mereka pakai pakaian ihram udah dari bus apa di sana pakai pakaian ihramnya? Biasanya dari kurun bus sudah pakai tuh. Mungkin pakai di sekolah mereka pakai. Iya. Tadi dari bus udah bisa kita lihat nih. Waduh. Dia ada yang tanya kalau mau lihat di YouTube di apa channelnya? Oke, kalau di YouTube silakan aja sosial media kita. Kalau YouTube di Ayo Manasik AMTC. Tapi yang lumayan lengkap adalah kita di Instagram kita di @ayomanasik_amtc. Ya, kita juga publish di TikTok juga di Ayo Manasik AMTC dan ada di Facebook juga Ayo Manasik Al-Mahmudah. Jadi bisa dilihat di sana sosial media kita sehingga bisa menambah penasarannya gitu ya. Mau datang ke tempat kita nih. Assalamualaikum, ada ontanya nggak? Saya mau foto sama ontanya. Mudah-mudahan banget ada ontanya. Mungkin saya bantu jawab ya. Kita ada onta. Oh ada? Ada onta. Onta beneran? Onta boneka. Dan memang itu jadi salah satu objek souvenir. Foto ya, objek foto. Memang ontanya agak besar dan kita ada di situ. Kita ada studio foto juga. Jadi melayani foto yang di dalam, foto dengan onta dengan background kamera seperti itu. Oke. Ya, sekalian saya tambahin kali, Bang ya.
Jadi memang kita juga kerjasama lah dengan pihak ketiga untuk urusan foto gitu ya, karena biar gimana ini objek wisata, orang ingin berfoto dengan ontaan gitu ya. Di sana kita juga siapin kayak tempat-tempat makan, tempat jajan di dalam ya, itu juga ada ya. Kami ada beberapa tempat kurang lebih sampai 8. Di luar juga ada toko-toko souvenir yang kita siapkan sehingga pengunjung itu bisa lengkap gitu ya. Saya bilang tadi karena fasilitas terlengkap, nggak cuman yang sifatnya belajar manasik, tapi yang buat jajan makan juga ada. Oleh-olehnya juga lengkap. Waduh, ala-ala Saudi juga Ala-ala ya? Saudi. Masya Allah. Krishna nih bikin ngiler aja. Main aja ke sana le. Oke. Saya orang Pamulang kok nggak tahu daerah situ ya katanya. Waduh, ada aja nih. Apa sih patokannya untuk bisa mencapai ke sana? Ada yang nanya lagi? Kalau dari arah mana ya masalahnya nih ya? Patokannya Ini dari Banten, dari Serang. tol BSD. Dari Serang keluar dari tol BSD ya? Ya, dari Serang keluar tol BSD. Sekarang ada tol baru, bisa langsung akses ke tol BSD dari Serang. Keluarnya di Serpong. Serpong. Kemudian mungkin kalau bertanya orang lebih mudah cari Puspitek atau BRIN. Puspitek. Itu insya Allah kalau sudah keluar Serpong, nanya orang Puspitek, orang sudah tahu semua. Dari perempatan Puspitek kita kurang lebihnya 1,5 kilo. Seperti itu. Sebenarnya ada cara termudah sih ya. Masuk Google Map aja. Ayo Manasik. Ya. Ayo Manasik ya. Udah diarahkan sampai. Dari Ita Rosita. Assalamualaikum. Ada jual air zam-zam nggak ya, kurma dan buah Arab lainnya? Dari Ibu Ita Rosita. Kita untuk kurma, zam-zam dan lain-lain kita menyediakan. Bahkan juga kita sudah menyediakan yang berbentuk packing oleh-oleh khas. Jadi insya Allah kalau berkunjung dari sana itu bisa nanti beli paket oleh-oleh souvenir umroh. Ya bisa juga kan bagiin ke tetangga-tetangga pulang umroh nih dari Tangsel. Ya. Umroh replika. Umroh dari Tangsel. Umroh dari Tangsel, Masya Allah, luar biasa nih. Assalamualaikum. Itu air zam-zamnya asli apa enggak? Asli lah ya, asli. Oke. Apakah di tempat ini juga ada pendaftaran untuk umroh dan haji? Ya, kita memang jadi gini, kita tempat ini kita tidak ada travel ya. Jadi travel kita benar semua travel boleh datang. Jadi kalau mau daftar langsung ke travel haji dan umroh saja ya di kami untuk manasiknya. Jadi saat ini tidak ada, karena memang kita komit untuk menjadi Islam yang satu. Ya. Islam satu itu kita tidak terafiliasi oleh ormas ataupun ormas agama maupun ormas umum yang lainnya, bahkan partai politik tidak. Termasuk kita tidak terafiliasi langsung dengan satu travel saja, tapi semua travel boleh datang, boleh menikmati kelezatannya AMTC gitu, kira-kira begitu. Oke, Iwan dan Hawat, kami masih berbincang-bincang teman-teman dari AMTC di Cisauk ya, lokasinya ini seperti taman mininya tapi Mekah itu. Mekah, di sini ada tempat sa'inya, ada Ka'bahnya yang ukurannya itu mendekati ya, kalau Ka'bah yang aslinya kan 8x8, ini 6x6. Kemudian ada tempat sa'inya, ada Musdalifahnya, ada tempat wukuf, ada tempat jumroh. Jadi berbeda mungkin dengan manasik-manasik lain yang cuma kadang-kadang pakai bayangan aja. Kalau ini benar-benar langsung, Masya Allah. Ini ada yang tanya, ada makom Ibrahimnya nggak ada? Ada. Oh, ada juga ya? Ada makom Ibrahimnya. Ada. Jadi jamaah ketika kita bimbing, kita jelaskan tuh Ka'bahnya, karena Ka'bah itu terdapat beberapa seperti Hajar Aswad kita jelaskan, kemudian pintu Ka'bah, kemudian rukun Yamani, setiap sudut rukun tuh ada kan. Doanya sudah ada, kemudian makam Ibrahim juga ada, Hijr Ismail juga ada, bahkan talang air yang namanya Mizabur Rahmah itu juga ada. Kita jelaskan semuanya, sehingga jamaah itu ya
balik dari sana mereka sudah ada wawasan tentang Ka'bah. Apa nggak nanti terkecoh nih orang sholat ke mengarah ke Ka'bah padahal bukan ya? Tidak. Ini Ka'bah miniatur. Ada nggak pernah terkecoh gitu? Ya sesekali sih ada. Cuman kita jelaskan lagi. Contoh seperti kata Pak Budi ya, nangis ketika melihat Ka'bah begitu. Itu saya sendiri ngalamin karena saya langsung di tempat ya. Jadi waktu saat PPKM kita sempat membimbing tuh ya. Ya. Kemudian jamaah itu ada yang nangis memegang multazam. Kita biarin. Setelah itu kita sampaikan, "Ibu, kenapa nangis?" "Ya, karena rindu. Seharusnya saya berangkat, taunya tidak berangkat karena pandemi dan seterusnya." Setelah itu kita jelaskan, kalau untuk tangis-tangisan boleh di Ka'bah yang sesungguhnya, menyentuh Ka'bah sesungguhnya. Di sini hanya sebagai replika. Tapi gimana pun mereka yang melihat replika itu ya ada energi positif. Ya karena yang kita lantunkan itu adalah talbiyah. Bukan berarti kata kita memindahkan Ka'bah Mekah ke Ka'bah Sisauk, tidak begitu, Tangsel tidak. Tapi esensinya adalah mereka akan menambah kiroh, menambah semangat, menambah spirit agar mereka ya bagi mereka yang belum atau yang sudah pasti mereka pingin lagi datang ke tanah suci melalui daripada AMTC karena melihat keindahan AMTC itu dan bisa menikmati AMTC tersebut dengan manasiknya. Ya. Ini ada orang Batam malah udah pernah kesana nih, dia foto nih. Abu Muas Batam, Assalamualaikum, ada ontanya Pak Kirsyah nih. Saya pernah kesana nih, udah foto. Ontanya ukuran besar ya? Iya. Terima kasih Pak. Dia pernah kesana nih. Masya Allah. Assalamualaikum, bagaimana kalau hujan di sana? Apakah ada halangan? Kalau hujan bagaimana? Ya, itu bagian dari SOP di operasional kita. Jadi memang ya hujan itu kan qadarullah ya. Jadi kalau memang hujan, misalkan sebelum dia masuk kita udah ada SOP untuk tim operasional, kita siap payung. Ya, jadi bisa jadi mereka nunggu di bis atau kita siapkan payung untuk ke selasar kita nih di luar ya untuk nunggu. Ya tentunya kami pasti siapkanlah teh manis semua ya untuk mereka sambil nunggu. Bagaimana kalau hujannya di dalam? Ya hujan lagi hujan, biasanya mereka akan kita tarik untuk masuk ke hall ya untuk berteduh gitu di sana. Nanti tim lapangan kita akan ketemu sama ketua rombongan lah ya untuk menentukan kita udah bisa jalan atau belum. Ya tentunya SOP itu kita lakukan agar semuanya bisa aman, nyaman dan tentram lah gitu di tempat kita. Tentunya kita siapkan juga ya untuk teh manis ya, kudapan ringan kita siapkan untuk mereka sambil nunggu hujan. Waduh, ada ngirim foto banyak yang pernah kesana juga ya foto-fotonya. Oke, silakan yang belum kesana datang ke Cisauk ya. Ini ada miniatur Mekah ya, terutama untuk venue-venue tempat ibadah haji dan umroh. Ada tempat sa'inya, ada tempat jumrohnya. Kemudian ada Ka'bahnya juga dengan ukuran yang mendekati, yaitu 6x6. Kalau Ka'bah aslinya itu 8x8. Silakan yang mau tahu lebih banyak mengenai ini hubungi Mas Andri di 0812 90 20 4985 0812 90 204985. Ini saya heran kok yang datang ke sana banyak kok. Bahkan ada yang dari Kalimantan, dari Palembang, dari Aceh, dari Cirebon. Itu mereka tahu dari mana katanya? Ya yang menarik adalah dari sosial media sebenarnya. Pertama adalah dari mulut ke mulut lah ya. Rekomendasi dan juga mereka melalui sosial media kita. Itu sih ya memang ternyata kan ada kebutuhan orang untuk manasik sebenarnya. Jadi mereka browsing manasik di mana ya gitu. Itu akhirnya ketemulah AMTC ini. Nah, banyak juga seperti itu dan yang terbanyak justru orang yang sudah datang merekomendasikan.
Nah itu kami sangat senang karena artinya kalau orang merekomendasikan artinya tempat kita proper lah untuk didatangi oleh orang lain yang memang direkomendasikan. Kira-kira gitu. Oke. Bolehkah ya saya ke sana? Saya tidak ikut manasik, hanya tertarik saja dengan lokasinya, ingin foto-foto dan ingin melihat-lihat. Boleh. Silakan. Ini buat keluarga di Cikampek ini. Ya. Sekalian aja manasik ya, biar tambah pengetahuan ya. Iya. Oke. Ini kita sudah dibatasi oleh waktu nih, sayang sekali padahal banyak pertanyaan yang belum terjawab nih. Paling nggak nomor telepon Mas Andri nih perlu dicatat. Mas Andri, untuk beliau adalah marketing manager dari AMTC, tempat miniatur Mekah di Cisauk. Di sana ada tempat untuk manasik, tempat untuk sa'i, untuk jumroh. Minanya ada juga? Ada minanya ada. Ada minanya, ada buat wukufnya ya. Masya Allah, Muzdalifahnya ada semuanya. Oke, ini menarik sekali. Silakan dicatat nomor telepon Mas Andri 0812 kemudian 90 20 4985 0812 90 20 4985. Ini ada yang tanya kalau bisa brosurnya ditaruh di Rasil dong biar saya ambil. Oke, siap. Oke, kita sudah dibatasi oleh waktu. Terima kasih Mas Budi Darmadi, Mas Andri, juga Ustadz Gatot atas penjelasannya mengenai AMTC, destinasi haji dan umroh. Miniaturnya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Krisna, kemudian Neza dan Anis Mali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.